Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni Pertiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Baik, materi pertama yang akan saya paparkan yaitu pengertian makalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Sederhananya, makalah itu karya tulis bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu. Telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara besar dan aktual. Pembahasan isi masalah dalam makalah berhubungan dengan suatu mata kuliah atau bidang spesialisasi tertentu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis makalah. Yang pertama itu makalah deduktif, artinya makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Terus yang kedua itu makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan namun tetap relevan dengan pembahasan. Terus yang ketiga itu makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Makalah campuran terdapat 6 kategori berdasarkan subjek rumusan masalah yang dibahas, berupa yang pertama itu makalah ilmiah, yang kedua makalah kerja, yang ketiga makalah kajian, yang keempat makalah posisi, yang kelima makalah analisis, dan yang keenam makalah tanggapan. Terus materi selanjutnya itu manfaat pembuatan makalah. Yang pertama itu belajar memahami masalah dan mencari solusinya. Yang kedua menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga belajar berpikir sistematis. Yang keempat mengasah kemampuan menulis. Yang kelima semakin banyak tahu dan tahu banyak. Terus yang keenam itu menjadi lebih kritis saat melihat suatu permasalahan. Terus materi yang selanjutnya itu struktur pembuatan makalah. Yang pertama itu sampul makalah atau cover. Cover adalah sampul dari makalah yang memuat judul logo, identitas penulis, serta tempat dan tahun terbit. Terus yang kedua itu kata pengantar. Artinya kata pengantar sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang kamu buat dan berisikan sambutan atau ucapan syukur karena telah menyelesaikan makalah tersebut terselesaikan dengan baik. Yang ketiga itu daftar isi. Daftar isi susunan sebuah halaman yang memuat informasi halaman dari isi makalah yang kamu buat untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu. Kamu harus memberikan keterangan halaman pada setiap bab maupun subbab di makalah kamu. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Pada bagian pendahuluan biasanya terdiri atas 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti. Selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus memuat data-data atau fakta yang mendukung. Di bagian rumusan masalah, kamu bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kamu jelaskan pada bagian pembahasan nanti. Pada isi tujuan, kamu bisa menuliskannya secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat dari makalah yang kamu buat. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Pembahasan merupakan bagian yang paling penting dari sebuah makalah. Ini adalah bagian yang berisi uraian pokok dari permasalahan yang akan dibahas. Bagian pembahasan harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan membuat makalah. Biasanya pembahasan mencakup tentang landasan teori uraian materi,
solusi dan penyelesaian dari suatu permasalahan. 3. Penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tentang ringkasan dari hasil pembahasan rumusan makalah. Pada bagian ini, kamu bisa mengambil poin penting pada setiap bagian sebelumnya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Saran merupakan suatu bagian dalam makalah yang ditujukan untuk si penulis. Saran dapat berisikan harapan kamu sebagai penulis makalah agar makalah yang kamu buat bisa bermanfaat untuk pembaca. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan daftar referensi yang kamu pakai sebagai sumber atau bahan penelitian di dalam penulisan makalah. Referensinya dari buku, jurnal, atau informasi valid yang kamu dapatkan dari internet maupun dari perpustakaan. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang saya paparkan dapat menambah ilmu dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.